Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini, di pertemuan ini ya, kembali kita dapat melanjutkan untuk membahas tentang sejarah khalifah-khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan dakwah Islam. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nantinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang ke-15 ini ya, insyaallah taala kita akan lebih khusus ya membahas tentang penaklukan wilayah Syam ya pada masa pemerintahan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penaklukan yang terjadi di wilayah Syam atau di negeri Syam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sejatinya adalah periode kedua ya dari penaklukan di kawasan ini setelah sebelumnya sudah dimulai oleh khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya menjabat sebagai seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka surat yang pertama ya yang datang ke Syam dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu adalah surat ya atau berita tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga berita tentang pengangkatan ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima tertinggi ya pasukan Syam yang menggantikan posisi Khalid ibnul Walid yang dinonaktifkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ya penaklukan wilayah yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya di wilayah Syam adalah penaklukan Damaskus dan juga penaklukan Baitul Maqdis. Nah, kita akan menyampaikan dua penaklukan ini ya untuk pertemuan yang ke-15 ini. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah penaklukan wilayah Damaskus ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perang Yarmuk ya, dengan hasil kekalahan yang diderita oleh orang-orang Romawi, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya radhiyallahu taala anhu mengamanahkan ya. Beliau mewakilkan pengurusan daerah Yarmuk ketika itu kepada seseorang yang bernama Bashir bin Ka'ab Al-Humairi. Nah, kemudian ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah disebutkan beliau mendapatkan berita ya atau mendapatkan informasi bahwa pasukan Romawi yang kalah pada perang Yarmuk itu mereka berkumpul di Fihil ya, sebuah tempat di Syam.
Nah, sementara di Damaskus ya juga terdapat pasukan Romawi yang mana mereka mendapatkan bala bantuan pasukan dari Hims. Nah, melihat hal tersebut ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu bingung ya. Beliau bingung, tidak tahu harus mendahulukan yang mana. Apakah harus menaklukkan ya wilayah Damaskus terlebih dahulu atau dia pergi menaklukkan Fihil di Yordania. Nah, akhirnya ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun disebutkan mengirim ya pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk meminta pendapat terkait hal tersebut. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya mendapatkan pesan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menyerang Damaskus terlebih dahulu. Sebagaimana yang tertulis ya dalam pesan beliau mengatakan, "Fabada'u bi Dimashq," kata beliau. Mulailah untuk menyerang Damaskus. Fanhadu laha ya. Fa innaha hisnus syami wa baitu mamlakatihim ya. Mulailah untuk menyerang Damaskus terlebih dahulu sebab Damaskus itu adalah benteng negeri Syam dan ibu kota pemerintahan mereka. Demikian pesan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya berangkatlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari Marad as-Safar ya menuju Damaskus. Disebutkan bahwa Abu Ubaidah menempatkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu sebagai ya pimpinan pasukan garda tengah atau pasukan inti. Sementara itu Abu Ubaidah sendiri dan Amr bin Al-As itu berada di posisi sayap kiri dan kanan pasukan tentara Islam. Pasukan berkuda ketika itu dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Dan pasukan infanteri atau pasukan pejalan kaki dari tentara Islam itu dipimpin oleh Syarahbil ibn Hasanah radhiyallahu taala anhu arda. Nah, sementara ya yang menjadi panglima tertinggi pasukan Romawi ketika itu di Damaskus adalah Nistas Nusturs ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tanggal ya kapan terjadinya penaklukan Damaskus memang terdapat perbedaan ya antara ahli sejarah dalam masalah ini. Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala menyebutkan bahwa penaklukan Damaskus itu terjadi pada tahun ke-13 Hijriah. Hal ini berdasarkan perkataan dari Sa'ib bin Umar. Sementara Sa'ib sendiri menuliskan ya sebagaimana yang ditulis oleh mayoritas ahli sejarah seperti Al-Hafiz Ibnu Asakir bahwa Damaskus ditaklukkan pada pertengahan bulan Rajab tahun ke-14 Hijriah. Nah, pendapat ini ya juga sama dengan pendapat Al-Kalbi, Khalifah bin Khayyat dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salman bahwa Damaskus ditaklukkan pada tahun ke-14 Hijriah. Berkata Khalifah bin Khayyat ya, "Anna Aba Ubaidah hasara Rum bi Dimashq fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa Syawal wa tamma as-suluh fi Zulqa'dah." Abu Ubaidah ya kata Khalifah bin Khayyat mengepung Romawi itu di Damaskus pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan perjanjian itu selesai pada bulan Zulqa'dah. Dan terpenting kata beliau bahwa penaklukan Damaskus itu terjadi setelah terjadinya perang Yarmuk. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya adalah apakah ya Damaskus itu ditaklukkan secara damai atau melalui perang? Untuk masalah ini memang terdapat perbedaan ya di kalangan para ulama terkait apakah Damaskus itu ditaklukkan ya
dengan damai atau melalui peperangan. Sebagian besar ya ulama menyebutkan bahwa penaklukan Damaskus ini terjadi dengan damai, sebab mereka ragu mana yang terlebih dahulu terjadi. Apakah sebelumnya ditaklukkan dengan perang, setelah itu Romawi meminta damai, atau ditaklukkan dengan perdamaian, atau sebahagiannya ditaklukkan dengan peperangan. Nah, tatkala ya mereka ragu-ragu menyikapi masalah ini, mereka menyimpulkan bahwa negeri Damaskus ditaklukkan dengan damai. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa setengah dari kota Damaskus itu ditaklukkan dengan damai dan setengahnya lagi itu ditaklukkan dengan peperangan. Pendapat ini ya nampaknya kebenarannya ketika para sahabat berkumpul di gereja terbesar Romawi dan para sahabat mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya untuk penduduk Damaskus. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah penaklukan Damaskus, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa kaum muslimin juga berhasil menaklukkan ya wilayah-wilayah Romawi yang lainnya di Syam. Baik itu dengan peperangan atau juga dengan perdamaian. Nah, di antaranya adalah Al-Biqa, ya, Al-Bathaniyah, Hauran. Ketiganya ini adalah wilayah yang berada di sekitar Damaskus, ya. Kemudian juga kaum muslimin berhasil menaklukkan wilayah Fihil, ya, Baisan dan Tabariyah yang merupakan bagian dari wilayah Yordania. Kemudian umat Islam juga disebutkan berhasil menaklukkan Hims dan daerah-daerah lainnya yang merupakan daerah kekuasaan orang-orang Romawi di daerah Syam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah terkait ya ringkasan tentang penaklukan Damaskus oleh tentara Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan tentang ya penaklukan Baitul Maqdis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Baitul Maqdis ini ya terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Nah, ketika itu ya di Palestina terdapat seorang panglima Romawi yang bernama Artobun. Dan beliau ya disebutkan ya Artobun ini telah menempatkan di Ramallah dan juga Ilya pasukan yang sangat besar dari tentara Romawi. Maka Amr bin As radhiyallahu taala anhu ya disebutkan menulis surat kepada Umar bin Khattab ya memberikan kabar tentang hal tersebut dan meminta pendapatnya, dan Umar radhiyallahu anhu membalas surat Amr dengan pesannya yang terkenal, yaitu Umar mengatakan ya qad ramaina Artabun ar-Rum bi Artabun al-Arab. Ya, kita akan mengadu, kata beliau, antara Artabun Romawi dan Artabun Arab, maksudnya adalah Amru bin Al-As. Panzuru amman tanfaraj, ya. Maka lihatlah, kata Umar, kita akan melihat siapa yang akan menang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, karena Umar itu menganggap bahwa kedua panglima ini, yaitu antara Artobun ya, pimpinan Romawi tadi, dengan Artobun Arab, maksudnya adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, keduanya ini adalah panglima terbaik ya. Laki-laki terbaik di kalangan kaum mereka berdua atau masyarakat mereka berdua. Nah, seperti itu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya Amr bin As radhiyallahu taala anhu disebutkan ya mengepung Ilya, yang mana ya di dalam kota Ilya ini ya terdapat Baitul Maqdis. Jadi Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengepung Ilya ya,
Dan disebutkan bahwa pengepungan tersebut itu ya berlangsung selama 4 bulan dalam kondisi hujan dan dingin yang amat sangat. Hingga akhirnya ya disebutkan bahwa para pasukan Romawi mereka merasa putus asa karena ketatnya pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Ilya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya dikarenakan ketatnya pengepungan yang dilakukan oleh tentara-tentara Islam ya terhadap Ilya yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, disebutkan bahwa Artobun ya panglima Romawi yang telah kita sebutkan tadi itu mengirim surat kepada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Artobun ya mengatakan kepada Amr bin As dalam suratnya, innaka sodiki, begitu ya. Innaka sodiki, engkau adalah temanku. Wa naziri, dan engkau adalah tandinganku. Anta biqaumika misli biqaumi, ya. Engkau, kata Artobun kepada Amr bin As, engkau itu ya di kaummu begitu ya, di masyarakatmu kedudukannya sama seperti aku kedudukanku di masyarakatku, kata Artobun kepada Amr bin As. Wallahi la taftah min Filastina syai'an ba'da ajnadain. Demi Allah, kata Artobun kepada Amr bin As, engkau tidak akan mampu menaklukkan Palestina ya setelah engkau menaklukkan Ajnadain. Parji, maka pulanglah, kata Artobun kepada Amr bin As. Wala tugar, dan jangan engkau terpedaya dengan dirimu. Fatalaqa ma laqiyal ladina qablak minal hazimah. Karena engkau akan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelummu, yaitu dari kekalahan. Maka akhirnya ya ketika Amr bin As mendapatkan pesan dari Artobun, ya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadinya, maka dia kembali menulis surat kepada Artobun dengan mengatakan bahwa saya adalah orang yang akan menaklukkan wilayah ini, yaitu Palestina, begitu, Baitul Maqdis, ya. Nah, kemudian Amr bin As ya kembali mengirim surat tersebut kepada Artobun, ya. Nah, ketika Artobun membaca ya surat dari Amr bin As ya radhiyallahu taala anhu, disebutkan ya dhahika mimma ja'a bih. Artobun tertawa begitu dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan mengatakan, inna sahiba fathi Baitul Maqdis huwa rajulun ismuhu Umar. Ya, sesungguhnya kata Artobun, orang yang akan menaklukkan Baitul Maqdis ini adalah seorang laki-laki bernama Umar, begitu. Nah, ketika ya apa yang disampaikan oleh Artobun itu sampai kepada Amr bin As, maka ketika itu Amr bin As tahu bahwa lelaki yang dimaksudkan oleh Artobun dalam suratnya itu adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah, begitu. Maka ketika itu ya segeralah Amr bin As radhiyallahu taala anhu disebutkan menulis surat ya, mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang apa yang disampaikan oleh Artobun yang menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang akan menaklukkan atau menundukkan Baitul Maqdis ini adalah orang yang bernama Umar, seperti itu. Nah, kaum muslimin ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan bahwa ya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu terus ya mengepung Ilya hingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu datang bergabung dengannya. Nah, ketika itu juga disebutkan ya bahwa penduduk Ilya meminta kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memberikan kepada mereka perjanjian damai ya, seperti kota-kota lainnya di Syam. Nah, akan tetapi penduduk Ilya ketika itu memberikan syarat ya
agar orang yang memberikan perjanjian kepada mereka itu adalah Khalifah Umar bin Khattab sendiri. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mendapatkan ya permintaan seperti yang disampaikan oleh penduduk Ilya terkait perdamaian yang harus Umar yang melakukannya, ya. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu disebutkan segera menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hal tersebut. Maka Umar ketika mendapatkan surat dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, dia segera bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Maka diputuskan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar pun segera berangkat ke Baitul Maqdis. Setelah tadi sebelumnya kita katakan beliau meminta pendapat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Umar singgah di Jabiyah. Ketika itu, ketika di Jabiyah beliau disambut beberapa panglima pasukan Islam. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan juga panglima-panglima yang lainnya. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar terus berjalan menuju Baitul Maqdis, dan ketika sampai di Baitul Maqdis beliau radhiyallahu taala anhu segera menulis surat perjanjian keamanan dan perdamaian untuk penduduk Baitul Maqdis. Dan yang menjadi saksi ketika itu atas perjanjian yang dibuat oleh Umar dengan penduduk Baitul Maqdis adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, dan yang menjadi juru tulis adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah tentang penaklukan wilayah Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Dan disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa pada masa Umar bin Khattab lah hampir seluruh daerah-daerah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi di wilayah Syam itu ditaklukkan oleh Islam dan kaum muslimin. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini tentang penaklukan wilayah Syam pada masa Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.